Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun kalian berada. Hari ini saya akan membuat sebuah video tutorial cara live streaming menggunakan handycam Sony CX405. Seperti yang kita tahu, Sony ini adalah handycam dengan zoom super duper jauh. Ya, buat teman-teman yang suka bikin konten outdoor, nah teman-teman bisa saya rekomendasikan ini. Harganya untuk barunya sekitar 2.700.000. Dan kenapa handycam ini cocok untuk kita live streaming? Yang pertama, dia bisa merekam sambil dicas seperti ini. Nih ada colokannya. Terus terlebih lagi dia ringan. Nah, oke, kita bakal langsung aja coba live streaming, atau mungkin kita buat untuk game ya, atau mungkin kita bisa buat untuk live streaming Zoom, bisa juga live streaming langsung Zoom meeting ya, karena sekarang masa pandemi COVID, jadi kita bisa gunakan ini. Oke, kita langsung saja. Ini saya harus tripodnya sebenarnya itu biasanya saya gunakan di sini, tripodnya berdiri di sini. Kameranya di sini. Untuk alat yang kita gunakan, itu yang pertama kali kita harus beli. Bentar, saya cabut dulu ya teman-teman. Seperti ini. Kita cabut dulu. Ini sebenarnya masih terpasang. Nih alat yang kita butuhkan itu ini. Nah, ini dijual seperti ini. Nih, ini kabel buat HDMI to makro, HDMI makro seperti ini. Aduh, oke, ini kelihatan nggak? Oke, ini kecil. Kemudian ini HDMI yang ini, kelihatan nggak? Oke, terus ini alat ini. Nah, alat ini berfungsi nantinya untuk mengkonvert dari handycam atau dari kamera apa aja ke komputer. Jadi ini nantinya akan dihitung sebagai webcam, walaupun hasilnya jauh lebih bagus dari webcam. Yang pertama, kita harus pasang ini. Ini kita pasang di sini, di sebelah sini ya, output. Nah, input pasang. Kemudian kabel ini kita pasang di USB. Ini udah ada colokannya masing-masing. Nah, seperti ini. Nih, kelihatan ya. Nih. Nah, caranya gampang. Kita tinggal colokin ke CPU seperti ini. Nah, udah dicolok, otomatis dia nyala. Nih, nyala. Kemudian langsung udah gitu, kemudian langsung kita pasang colokin ke handycamnya. Karena handycam ini praktis, jadi kita sebelum memakai kita harus buka dulu, tutup lensanya, kemudian pasang di sini, dicolok ini, kelihatan nggak? Oke, ini ada lubang, lubang yang ini. Nah, kita pasang aja ke lubang yang itu. Karena handycam ini kalau udah dibuka udah pasti nyala. Nggak ribet kok. Udah kita pasang. Nah, nanti saya bakal pasang kira-kira seperti ini prosesnya. Kira-kira seperti ini, kita taruh di sini aja dulu. Nah, kita taruh di sini aja dulu, kita langsung cek ke settingan di monitornya seperti apa, agar teman-teman bisa nanti buat ngesetnya agar green screen-nya hilang, terus atau mungkin mau buang yang hijau-hijau gitu ya. Nah, kita langsung ke ke prosesnya aja ya. Nah, oke teman-teman, ini kan udah terpasang seperti ini. Nah, ini udah terpasang. Otomatis kan kita sering live streamingnya lama, otomatis kita harus ngecas dulu. Nah, kabel casannya itu yang ini teman-teman.
Ntar kita close up dulu. Nah ini nantinya akan kita gunakan buat ngecas. Kita langsung aja ya, kita cari casannya dulu. Casannya oke, casannya ini. Karena kalau misalkan kita beli, otomatis kita dapat casan seperti ini. Kelihatan nggak sih? Ya ini kan. Oke, ini seperti ini, casannya seperti ini. Nah, kalau kita beli, kita akan dapat casan seperti ini. Ini nanti khusus dipasang di handycamnya ya. Nih. Terus untuk belakangnya kita bisa gunakan charging handphone kayak gini. Pasang ininya. Kita pasang di sini. Baru ininya. Nah, ini kan baterainya udah tinggal dikit ya. Bukan tinggal dikit, udah kurang. Nah, jadi kita gunakan ini sebagai charging. Jadi kita bisa live streaming berjam-jam, berhari-hari, atau mungkin selagi lampu hidup atau bertahun-tahun mungkin bisa, asal kameranya nggak rusak. Berbulan-bulan juga bisa. Ini susah ini, soalnya saya tangan satu. Nah, seperti ini. Kita tinggal colok. Nah, sampai cetek gitu. Nah, kan udah nggak ada lagi tuh di sini. Udah nggak ada lagi lambang casannya. Itu kan warnanya hijau sekarang. Kita bisa ganti menjadi warna hijaunya, bisa kita hapus. Nah, oke teman-teman, seperti ini tampilannya. Kameranya itu nggak usah direkam. Kameranya ini ya ngarahnya ke kita. Jadi kita buka di sini apa ya? Kita pindah aja ke layar komputer kali ya. Nah, oke teman-teman ya. Sekarang saya lagi di depan komputernya. Kita gunakan mic-nya 2. Cek. Oke, berarti suaranya yang ada di sini, yang ada di mic sini. Karena biasanya ini saya gunakan buat gaming. Kita rekam terlebih dahulu. Waduh, nggak bisa ya. Oke, kita langsung aja. Langsung kita rekam aja untuk layarnya menggunakan OBS. Nah, seperti ini teman-teman. Start recording. Oke, nah ini dikarenakan tampilannya seperti ini adalah muka saya. Nah, ini saya zoom. Nih kelihatan ya. Tapi yang biru-biru di belakangnya tadi kan udah hilang ya. Udah hilang berarti. Nah, kita kecilin lagi karena memang setupnya seperti itu. Oke, ini kita gedekan. Kita gedein lagi seperti ini. Nah, setelah kalian gunakan ini, maka kalau dia gini teman-teman, kalau misalkan yang kita buka ini karena yang kita buka OBS ya. Kalian untuk mindahkannya itu jangan lupa klik transisi seperti ini. Jadi yang direkam itu yang nantinya tampil ke ke streaming atau yang itu hanya sebelah bagian kanan aja. Ayo kita coba buka Photoshop aja lah. Nah, seperti ini. Ini gambar saya kan ada di sebelah sini ya. Seharusnya ini agak susahnya kalau misalkan pakai OBS itu di sini teman-teman. Kita nggak bisa ngontrol di mana posisi kita gitu. Jadi memang bisanya seperti ini. Itu ada lagi sebenarnya alat, itu namanya Elgato kalau nggak salah, untuk mindahin 2 kamera sekaligus seperti ini. Sebenarnya kalau Elgato kan kita tinggal pencet ya. Nah, kalau saya nggak, kebetulan saya ada proses editingnya. Jadi ini kamera yang satu dan ini kamera yang kedua. Jadi saya ngeditnya manual di Adobe Premiere. Seharusnya kita bisa secara live streaming kita bisa menggunakan Elgato untuk mindahin kamera. Jadi yang tampil itu hanya satu kamera yang di sini aja. Kamera yang di situ, untuk kameranya cuma satu di sini ya, di video capture-nya ini hanya satu. Ini udah saya setting semua. Jadi kita tinggal pencet Elgato-nya aja mau pindah kamera yang mana gitu. Dikarenakan saya nggak punya Elgato, jadi saya gunakan satu kamera. Kemudian pas di proses editingnya baru saya gabung-gabungin mana part-part yang nggak perlu, terus mana yang harus dipindah. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, nextnya
Kalau misalkan teman-teman mau tahu alatnya apa aja yang saya gunakan di sini, teman-teman bisa klik link di atas ini. Ini adalah link waktu saya unboxing alat-alat yang buat saya gunakan sekarang. Oke, next kontennya, mungkin konten berikutnya saya akan bahas mengenai cara setting OBS Studio agar kita bisa live streaming. Oke, mungkin cuma itu konten dari saya. Untuk sementara, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe. Saya Arianto, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.